Baik anak-anak, kali ini saya akan membahas materi untuk anak-anak kelas 8 ya. Kali ini kita akan membahas cara menentukan posisi suatu objek terhadap objek yang lain. Nah, selama ini kan kita sudah belajar menentukan posisi suatu titik atau objek terhadap titik pusat koordinat. Nah, itu caranya sudah saya ajarkan di video pembelajaran yang lain, tapi kali ini kita akan mempelajari cara menentukan posisi suatu objek terhadap objek yang lain. Nah, oke. Perhatikan gambar ini. Nah, kita sudah punya gambar posisi tempat-tempat ya di dalam suatu perumahan mungkin ya. Nah, kita lihat ada pos utama berada di pusat koordinat, ada di tengah-tengahnya, ada di titik 0,0. Nah, sedangkan ada lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Nah, kalau ditanya bagaimana kedudukan tanah lapang misalnya terhadap titik pusat terhadap pos utama, saya ulang ya. Bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pos utama? Maka jawabannya adalah min 4,3. Jadi kalau ditanya posisi tanah lapang terhadap pos utama ya, terhadap pos utama, maka yang jadi acuannya adalah pos utama ya. Kita seperti berada di dalam pos utama dan kita akan menuju ke tanah lapang gitu ya. Jadi anak-anak, untuk menentukan posisi suatu objek kita menggunakan koordinat juga, yaitu x, y ya. Nah, di mana x itu kan sumbu yang mendatar ya, sumbu yang mendatar, sehingga ketika menunjukkan sumbu x kita hanya punya dua pilihan, yaitu apakah kita bergeraknya ke kanan atau kita bergeraknya ke kiri. Nah, kalau kita bergeraknya ke kanan maka tandanya adalah positif, kalau kita bergeraknya ke kiri maka tandanya negatif. Nah, itu untuk menunjukkan koordinat x-nya atau absisnya. Tetapi kalau kita kan koordinat itu x, y ya. Untuk menunjukkan lokasi y-nya, maka pilihannya kita bisa jalan ke atas atau jalan ke bawah. Nah, seperti yang tadi, bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap pos utama. Nah, berarti dari kamu tuh mau jalan dari pos utama ke tanah lapang. Jangan kebalik ya nak ya. Bukan dari tanah lapang ke pos utama, tapi dari pos utama kok mau ke tanah lapang. Nah, kamu lagi ada di pos utama mau berjalan ke tanah lapang. Nah, pilihan pertamanya itu ketika berjalan itu bukan ke atas ke bawah ya, tetapi ke kiri atau ke kanan dulu. Nah, karena tanah lapangnya ada di sebelah kiri pos utama, maka kita akan berjalan ke arah kiri. Nah, kita berjalannya meloncati angka-angka ya, melangkahi angka-angkanya. Jadi dari pos utama kamu mau berjalan ke arah tanah lapang, maka kamu berjalan ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kamu berjalan 4 langkah ke kiri, di atas kamu ada tanah lapang. Nah, karena berjalannya ke kiri 4 kali, maka sumbu x-nya min 4. Min itu menunjukkan kamu berjalannya ke kiri. 4 itu menunjukkan kamu berjalannya 4 langkah ke kiri. Nah, karena tanah lapangnya di atas, kita jalan lagi ke atas. 1, 2, 3. Nah, karena kita jalannya ke atas, maka angkanya positif 3. Maka kedudukan tanah lapang terhadap pos utama jawabannya adalah min 4,3. Min 4 itu artinya kita berjalan dulu ke kiri 4 langkah, lalu kita berjalan ke atas 3 langkah baru bisa sampai ke tanah lapang. Itu kalau kedudukan tanah lapang terhadap pos utama. Nah, sekarang bagaimana? Saya ganti pertanyaannya. Tentukan kedudukan perumahan. Tentukan kedudukan perumahan terhadap pemakaman. Tentukan kedudukan perumahan terhadap pemakaman. Atau bisa juga ditanyanya begini, berapa koordinat titik perumahan terhadap pemakaman, atau bagaimana posisi perumahan terhadap pemakaman. Intinya seperti itulah ya pertanyaannya. Nah, karena dia mintanya posisi perumahan terhadap pemakaman, maka yang jadi patokan itu adalah pemakamannya, bukan perumahan. Jadi kamu mau berjalan dari pemakaman ke perumahan.
Meskipun perumahannya yang disebut dulu ya, tetapi kita berjalannya dari pemakaman karena terhadap pemakaman. Berarti yang dijadikan titik acuan adalah pemakaman. Nah, kita akan berjalan, perhatikan ya tanda mouse-nya. Kita sekarang ada di pemakaman, kita mau berjalan menuju ke perumahan. Nah, karena perumahannya ada di sebelah kanan, maka kita harus berjalan dulu ke sebelah kanan. Nah, kita berjalan melompati kotak-kotaknya ya. Nah, perhatikan nih saya. Jadi, ketika kamu mulai melangkah, baru kamu mulai menghitung. Jangan pada saat kamu ada di pemakaman, kamu udah menghitung satu. Jangan ya. Jadi, kamu melangkah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita berjalan 11 langkah ke kanan, maka nanti koordinat absisnya adalah 11. Nah, lalu perumahannya ada di atas kita, maka kita berjalan lagi dari titik ini ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 7 ya. Nah, maka kalau ditanya bagaimana kedudukan perumahan terhadap pemakaman, jawabannya 11,7. Artinya berjalan ke kanan 11 langkah, berjalan ke atas 7 langkah. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Tentukan kedudukan kolam terhadap pos 3. Tentukan kedudukan kolam terhadap pos 3. Nah, kolamnya ada di sini, pos 3-nya ada di sini. Nah, bagaimana kedudukan kolam terhadap pos 3? Berarti kamu jalannya dari pos 3 ya. Dari pos 3 jalan ke kolam. Nah, dari pos 3 kamu mau jalan ke kolam. Karena kolamnya ada di sebelah kiri, maka kita jalannya ke kiri. Kita hitung langkahnya ya, per kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kamu berjalannya ke kiri 6 langkah, berarti absisnya min 6. Nah, ternyata setelah berjalan ke kiri sebanyak 6 langkah, kita udah sampai ke kolam. Kita tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Kita sudah sampai, maka untuk ordinatnya atau Y-nya itu 0. Jadi kalau ditanya bagaimana kedudukan kolam terhadap pos 3, jawabannya min 6,0. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga 0 ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Satu lagi. Sekarang bagaimana posisi tenda 1 terhadap pos 1? Bagaimana posisi tenda 1 terhadap pos 1? Tenda 1 yang ini, pos 1 yang ini. Bagaimana posisi tenda 1 terhadap pos 1? Ingat ya anak ya, kamu patokannya terhadapnya, jadi yang belakangnya. Berarti kamu bukan mau berjalan dari tenda 1 ke pos 1, tapi dari pos 1 ke tenda 1. Bagaimana kedudukan tenda 1 terhadap pos 1? Berarti kamu jalannya dari pos 1. Nah, karena tenda satunya tepat ada di bawah dia, maka kita tidak perlu berjalan ke kanan dan ke kiri ya. Karena kita tidak berjalan ke kanan ke kiri, maka absisnya atau X-nya 0 ya. Jadi ini nanti koordinatnya depannya 0. Lalu kita berjalan ke bawah sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Kita berjalan ke bawah. Kalau ke bawah berarti tandanya min ya, ke bawah 5 langkah. Maka kedudukan tenda 1 terhadap pos 1 atau koordinat tenda 1 terhadap pos 1 jawabannya adalah 0,-5. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau tidak paham, coba video ini kalian putar lagi, dengarkan lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi untuk menentukan posisi suatu titik atau objek terhadap titik lain, maka kita bergeraknya dari titik yang terhadapnya itu ya, yang dijadikan titik acuan. Nah, untuk bergerak pertama kali pilihan kamu adalah ke kanan atau ke kiri. Itu untuk menentukan X-nya. Setelah itu kamu bergerak ke atas atau ke bawah untuk menentukan Y-nya. Kemudian kamu gabungkan angka yang ada di X dengan angka yang di Y.
itulah kedudukan titik tersebut atau objek tersebut